Halo semuanya, kita ketemu lagi. Ini adalah pertemuan kedua kita, yang sekarang kita akan mengenal alat komunikasi tradisional dan mengenal juga alat komunikasi modern. Oke? Yang pertama adalah apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi merupakan sebuah perangkat yang difungsikan untuk bisa menjadi perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari satu individu ke individu yang lain. Contohnya, alat komunikasi yang biasa kalian gunakan kalau kalian ingin berbicara dengan mama, tapi mama sedang ada di kantor. Nah, kalian menggunakan alat komunikasinya adalah bisa telepon, bisa handphone. Nah, handphone dan telepon tadi itulah alat yang kalian pakai untuk berkomunikasi, gitu ya. Alat komunikasi ada dua model, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional adalah alat yang dipakai untuk berkomunikasi tapi tidak menggunakan atau tidak adanya listrik di dalam penggunaan alatnya. Jadi, alat komunikasi tradisional sangat sederhana. Yang berikutnya adalah alat komunikasi modern. Alat yang dipakai berkomunikasi tapi dengan menggunakan listrik atau di dalamnya ada teknologi ataupun mesinnya, gitu ya. Lanjut. Nanti kalian akan mendapatkan dua contoh ya, dua contoh, yaitu contoh alat komunikasi tradisional beserta contoh-contohnya, dan satu lagi ada alat komunikasi modern beserta contoh-contohnya. Kita ke yang pertama dulu. Contoh alat komunikasi tradisional. Oke, kalian sudah mendengar tadi suaranya? Iya, itu adalah contoh alat komunikasi tradisional yang bernama kentongan. Biasanya, kentongan ini dipakai atau mungkin sekarang pun juga masih dipakai ya, kalau papa kalian ronda. Nah, ronda itu apa ya? Ronda itu jaga malam, ya. Biasanya dijadwalkan nih, papa kalian dapatnya jadwal hari apa, ya. Nah, itu papa kalian akan berjaga di pos yang namanya adalah pos ronda, dan biasanya di pos ronda punya alat untuk komunikasi dengan warga, itu namanya adalah kentongan, ya. Nah, kentongan ini itu juga punya arti. Misalkan satu kali kentongan, tong tong tong. Nah, itu biasanya mempunyai arti adalah kematian atau ada warga yang sedang meninggal, ya. Jadi untuk berkomunikasi dengan warga yang lain biasanya menggunakan kentongan, dipukulnya sekali. Atau kalau dua kali ada nggak? Ada. Yang dua kali itu biasanya maling rumah. Jadi misalkan papa kalian lagi ronda terus tiba-tiba melihat ada maling, ya. Biasanya akan dipukul sebanyak 2 kali. Tong tong, tong tong, tong tong, tong tong. Nah, seperti itu. Kalau 3 kali ada nggak? Ada juga. 3 kali itu artinya adalah kebakaran. Ya, bunyinya tong tong tong, tong tong tong, tong tong tong, dan seterusnya, ya. Kalau 4 kali ada nggak? Ada. 4 kali biasanya bencana alam, banjir, gunung meletus, ya. Nah, itu dipukulnya 4 kali. Iramanya sama kayak yang tadi, cuma dipukulnya 4 kali. Tong 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 tong, tong 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 tong, tong 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 tong. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tadi hanya pengenalan singkat saja tentang yang namanya kentongan. Kita lanjut ke yang berikutnya.
Sudah dengar suaranya? Iya, itu adalah alat komunikasi tradisional yang namanya lonceng ya. Jadi lonceng ini sampai sekarang pun juga masih dipakai kok. Sama siapa? Banyak ya. Cuma contohnya tukang es ya. Tukang es itu kalau memberikan kode nih supaya dibeli ya lewat depan rumah kalian, biasanya bunyiin tuh lonceng. Ukurannya agak lebih kecil ya dari yang gambar ini, dan itu biasanya bunyinya nyaring, glinding 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 glinding. Nah seperti itu ya, itu adalah lonceng. Atau untuk contoh keduanya apa ya? Oh, kalau kalian pernah mendengar lonceng gereja ya. Nah lonceng gereja tuh itu juga masih dipakai tuh sampai sekarang untuk berkomunikasi, untuk menandakan misalkan misa kalian atau ibadat kalian akan dimulai, biasanya loncengnya akan dibunyikan gitu ya. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, kalian sudah mendengar suaranya? Itu adalah alat komunikasi tradisional yang namanya gong ya. Nah, gong ini biasanya dipakai kalau kalian pernah melihat pewayangan ya. Nah, di pewayangan itu gong masih dipakai ya. Terus apalagi ya? Kalau kalian ikut misa, ikut ibadat ya, gong juga masih dipakai. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah daun lontar ya. Daun lontar ini merupakan apa ya? Sobekan ya, atau lembaran dari daun yang disebut daun lontar. Nah, ini digunakan pada zaman dahulu itu untuk berkirim surat ya, biasanya dari kerajaan A ke kerajaan B. Zaman dahulu yaitu menggunakan daun lontar. Dia akan menuliskan di daun lontar lalu akan diberikan ke kerajaan yang dituju ya. Cuma untuk yang sekarang daun lontar sudah tidak dipakai sepertinya ya. Kenapa? Karena untuk menyimpannya pun juga rumit ya. Kalau salah menyimpan atau salah menekuknya ya, nanti tulisannya jadi nggak kebaca gitu ya. Ini adalah contoh alat komunikasi tradisional yang namanya daun lontar. Kita ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah contoh alat komunikasi tradisional bernama asap. Hah? Asap? Kok alat komunikasi tradisional? Iya. Zaman dahulu, asap ini dipakai untuk memberikan kode kepada temannya yang jauh nih, atau lawan bicaranya yang jauh. Nah, biasanya asap ini dipakai untuk menandakan saya sudah dapat hewan buruan nih ya. Saya sudah dapat hewan buruan. Lalu dibakarlah ya, seperti jerami atau daun-daunan dan sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah asap yang tinggi ke atas. Nah, itu pada zaman dahulu punya arti masing-masing gitu ya. Tanpa kalian sadari pun, sekarang kalian pun juga masih menggunakan yang namanya asap. Contohnya, kalian lagi jalan nih sama mama papa, terus tiba-tiba kalian melihat gumpalan asap berwarna hitam tebal ya, terlihat nih dari jauh. Yang kalian bayangkan apa? Iya, yang kalian bayangkan adalah, "Ma, Pa, ada kebakaran." Nah, ya kan? Jadi, asap tadi alat komunikasi nggak? Iya. Ya, dia memberikan informasi kepada kalian bahwa sedang ada kebakaran. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, kita masuk ke alat komunikasi yang modern. Di sini contoh pertamanya adalah telepon. Kalian pasti sudah tidak asing
Karena di rumah kalian pun juga ada telepon. Biasanya telepon ini menggunakan kabel, ya. Media penghubungnya menggunakan kabel, gitu ya. Nah, telepon ini pun juga sampai sekarang masih dipakai, walaupun sudah ada alat komunikasi modern yang lain, ya. Kita ke contoh yang berikutnya. Yang berikutnya adalah handphone. Nah, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya handphone. Baik kalian menggunakan untuk cepret-cepret foto, ya, atau misalkan kalian iseng-iseng, saya mau merekam kakak saya lagi belajar, wah, ya, handphone. Atau tablet, ya, yang bentuknya agak lebih besar, ya, seperti itu pasti kalian pernah menggunakan. Bahkan sekarang anak kelas 1 pun juga sudah hebat-hebat menggunakan handphone, ya. Udah keren banget, malah mama papanya bisa ketinggalan, ya. Itulah handphone. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah laptop. Nah, siapa sih yang sampai hari ini belum pernah melihat yang namanya laptop? Saya rasa nggak mungkin deh, ya. Pasti kalian pernah melihat mama kalian bekerja di depan laptop, atau papa kalian bekerja di depan laptop, ya. Walaupun kalian belum pernah menggunakan, ya, atau cuma menggunakannya ya sedikit-sedikit deh, ya. Tapi pasti kalian pernah melihat atau menyentuhnya, ya. Inilah laptop. Contoh alat komunikasi yang modern. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah televisi, ya. Ini sudah tidak asing lagi. Pasti kalian dari dulu kalau nonton film kartun, ya di televisi, ya kan? Nah, televisi ini sebenarnya tidak hanya untuk menyetel atau untuk melihat kartun, ya. Tapi di dalam televisi ini banyak banget kok. Kalian bisa mendapatkan berita, kalian bisa mendapatkan musik, ya, nonton konser-konser musik, atau misalkan nonton film kartun tadi, ya. Atau zaman sekarang mungkin ya itu nonton film Korea, ya. Nah, ini adalah contoh alat komunikasi modern yang namanya televisi. Oke. Terima kasih untuk semuanya sudah melihat penjelasan saya hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Jangan lupa untuk klik like-nya dan subscribe-nya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.